Setelah gue merem dengan segala keterpaksaan, alhamdulillah bang, pagi tiba. Tapi di pagi itu, di hari Rabu, tetep bang, angin ribut. Udah gak hujan, tapi tetep merasakan kayak rintik-rintik gitu bang. Gue mikir, sama hujan lagi, jangan, kita gak bisa kayak gini. Itu benar-benar posisi bang, kalau kita keluar tenda tuh benar-benar yang dingin, yang benar-benar merasakan dingin luar biasa dingin. Tapi gue memutuskan untuk memasak seadanya, yang benar-benar seadanya. Setelah masak, gue keluar tenda, gue bongkar semua tenda segala macam flashlight. Gue memaksakan untuk nge-trek kembali menuju puncak Gunung Lawu. Segala macam kita udah rapiin tenda, udah siap berangkat. Tiba-tiba kabut di Gupak Manjengan hilang bang. Kabut benar-benar hilang. Gue benar-benar yang namanya melihat savana yang benar-benar bagus. Akhirnya gue jalan terus. Singkat cerita, gue sampailah di pos selanjutnya. Itu Pasar Dieng atau Pasar Setan bang. Gue pas mau nge-trek menuju Pasar Setan, gue kepecah dua rombongan itu lagi. Tapi ketika mau masuk Pasar Setan, gue nungguin di depan, di pintu masuk gerbang Pasar Dieng itu. Udah kita berunding, kita baru masuk bang, kabut tebel datang lagi. Jarak pandang cuma 5 meter. Dan gue memutuskan bersama teman-teman gue, itu kita nge-trek pegangan tangan bang, untuk ya meminimalisir ya yang nggak gue pengen kejadian. Singkat kita nge-trek terus lewatin Pasar Dieng dengan segala baca-baca doa, dengan segala istighfar, dengan keyakinan yang ada. Alhamdulillahnya sampailah kita di penghujung Pasar Dieng. Itu kalau kita udah di penghujung Pasar Dieng, itu Hargo Dalam udah kelihatan. Tapi kita belum sampai Hargo Dalam bang. Nah, pas di penghujung Pasar Dieng, tiba-tiba Bayu, teman gue nyeletuk, kok gue lapar ya? Padahal kan etisnya, kita sebelum melakukan pendakian di Gupak Manjangan itu pas 6, kita udah makan bang. Perut kita udah keisi. Ketika kita lewatin Pasar Dieng, dan Bayu nyeletuk kayak gitu, dia merasakan lapar. Semua kelompok pendakian gue merasakan hal yang sama. Tiba-tiba lapar serentak. Setelah nyampe penghujung Pasar Dieng, Bayu bilang kayak gitu, kelompok gue serentak merasakan lapar semua. Padahal kalau dipikir pakai logika, sebelum kita melakukan pendakian di pagi hari itu kita udah makan bang di pos 6. Ya setelah kayak gitu, kejadian kayak gitu, perut lapar, berhubung kita udah dekat sama Boyem, kita akhirnya melanjutkan perjalanan ke Boyem. Setelah sampai Boyem ya kita makan ya sego pecel. Boh itu enak banget bang. Nasi ternikmat yang saya pernah rasakan, gue pernah rasain di gunung itu dia. Habis kayak gitu, udah makan segala macam, gue berunding lagi bang. Niat gue kan, gue melakukan pendakian 3 hari 2 malam. Pas gue berunding lagi, gue akhirnya menambah pendakian gue 1 hari lagi bang. Ya sekitar sore kita sampai Boyem. Karena posisi juga udah down bang. Secara fisik kita bisa bang, tapi kalau secara mental gue bilang semua udah down. Karena bukan serangan fisik aja, mental kita pun diuji di situ bang. Udah kayak gitu, kita mutusin untuk bermalam di Boyem. Boyem itu apa sih? Boyem itu yang saya tahu bang, yang pertama adalah warung tertinggi di Indonesia. Ketinggian Boyem itu sekitar di kisaran 3.200. Udah setelah kayak gitu, sore cerah lagi bang. Menjelang maghrib tuh benar-benar cerah. Akhirnya
kita foto-foto kembali, kita foto-foto kembali, pengen gelap, kita masuk lagi ke warung Boyem, kita tidur. Nah, keesokan harinya pagi tiba bang, sekitar jam 6 gua bersama rombongan pendaki gua yang nambah 2 orang itu bang, dia jadi nge-track sama gua. Dia jadi nyatu sama pendaki sama regu gua. Gua memutuskan untuk menuju puncak Lau jam 6 pagi. Sebentar, jadi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Iya. Di warung Boyem itu jadi tidak perlu mendirikan tenda ya? Oh, tidak perlu bang. Jadi tuh kalau di warung Boyem itu semi bangunan bang. Dia ada terpalnya, ya semacam bilik lah bang. Sangat layak untuk tidur. Jadi kita nggak perlu bangun tenda. Padahal kalau di depan Boyem tuh biasa pendaki-pendaki bangun tenda. Tapi karena kita sudah fisik kita terkuras, mental kita terkena juga gitu, jadi kita maksa untuk kita nggak usah ribet, kita tidur di Boyem aja, kita nggak usah bongkar kain lagi. Setelah itu jam 6 pagi kita summit menuju puncak, dan alhamdulillahnya pukul setengah 7 gua bersama rombongan gua sampai di puncak Gunung Lau. Posisi di puncak Gunung Lau itu kabut. Ya di situ kita di puncak Gunung Lau, kita seduh-seduh kopi sebentar, seduh-seduh teh sebentar, nyemil sebentar, merokok, baru kita melanjutkan untuk turun menuju ke Boyem. Nah, setelah sampai Boyem, ya kita keril kita pindahin keluar, ya kita siap-siap turun, jam 8 lah kita siap-siap turun, tapi kita turun lewat jalur sebaliknya bang. Itu kita lintas bang, naik via Ceto, turun via Cemoro Sewu. Jam 8 udah posisi kita udah benar-benar siap turun, akhirnya kita pamit sama Boyem. Setelah gue memutuskan gue turun jalur via Cemoro Sewu, gue akhirnya beserta rombongan turun via Cemoro Sewu. Baru jalan 15 menit turun via Cemoro Sewu, gue nemuin mata air bang. Itu namanya Sendang Derajat, yang konon katanya tempat itu dikeramatkan bang. Nah, di pos itu gue beserta rombongan gue ngambil persediaan air untuk gue bawa turun bang. Dan akhirnya gue ngambil air dan tuh di situ. Nah, ada kejadian tuh di situ. Botol tutup minum rombongan gua jatuh ke tengah-tengah sumber air itu. Ya kan, secara logikanya itu dikeramatkan. Gua nggak boleh menginjak, gua nggak boleh mengotori. Ya, gua berpikir gimana caranya gua nggak melakukan hal negatif itu, tapi tutup botolnya keambil ke gua. Dan akhirnya gua mutusin untuk kayak gua mainin bang airnya kesini, dan akhirnya dapat tutup botol. Udah gua tutup segala macem, gua lanjutin perjalanan gua bang. Nah, 15 menit jalan dari Sendang Derajat, ini kejadian benar-benar gua bisa bilang aneh, enggak, tapi benar-benar kejadian bang. Gua lagi jalan, rombongan gua paling belakang bang. 7 orang rombongan teman gue tuh paling depan. Gue lagi nge-record video, tiba-tiba diteriakin, hati-hati ya di jalan. Dan rombongan yang paling depan sampai gue yang paling belakang itu dengar semua. Itu benar-benar dengar dan suaranya jelas di kuping kita masing-masing bang. Sampai dari depan sampai belakang itu semuanya serentak nengok ke gue. Lu bayangin aja bang, bener-bener serentak nengok ke gue. Dan gue di situ juga gue doang, dan di antara 7 itu gue nggak ada yang merasa gue ngomong seperti itu. Gue mikirnya, wah ada apa nih, tapi dengan gue berpikir stay positif dan bismillah, ya udah kita lanjutin perjalanan kita lagi, kita baca bismillah. Ada
bisikan atau suara jelas terdengar itu? Kalau bisikan itu ke saya doang bang, tapi ini benar-benar suara jelas yang terdengar dengan 8 orang rombongan termasuk gua bang. Terdengar jelas dari paling depan sampai paling belakang. Itu sebenarnya padahal agak jauh di video bang, tapi semuanya mendengar bisikan, teriakan itu. Hati-hati ya di jalan. Hati-hati ya di jalan. Iya. Ya singkat cerita gua meneruskan perjalanan. Sampailah gua di pos namanya Jolotundo. Ya gua di situ buang jauh-jauh pikiran negatif-negatif gue dulu, karena gue di situ posisinya benar-benar cuman pengen turun dengan sampai dengan selamat. Kita ngeres di situ, kita makan gorengan beli di warung, kita ngerokok lagi, kita lanjutkan perjalanan kita. Ada warung nih? Ada bang. Dan selama perjalanan dari turun puncak Boyem itu benar-benar Gunung Lawu cerah kembali lagi bang. Awan biru, nggak ada mendung sama sekali. Lautan awan di depan mata bisa dilihat dengan mata telanjang. Udah kita lanjutin dari perjalanan pos 5, akhirnya kita sampai di pos 4. Sampai di pos 4, ya kita ngerokok sejenak, ngeliatin kuasa Allah gitu, pemandangan yang sungguh luar biasa. Akhirnya kita lanjut perjalanan ke pos 3. Nah, pas menuju ke pos 3, gua bersama rombongan gua tuh nemuin rokok Samsu di tengah jalan beserta korek hijau bang. Itu posisinya benar-benar berada di tengah jalur pendakian bang. Seperti kayak tadi nemu duit di tengah jalur pendakian, itu posisinya sama persis, tapi ini bedanya rokok beserta korek hijau. Karena di situ rokok gua menipis, mau diambil tuh sama yang orang dua pendaki itu bang, yang ikut gua, mau diambil lah sama hap-hap namanya. Tapi Mas Dias kembali bilang kayak gitu, jangan diambil, dibalikin ke tempat semula. Ya udah ditaruh ke tempat itu lagi. Kita jalan untuk paksa turun, dan pas pengen turun, si hap-hap yang tadi mau ngambil rokok itu tiba-tiba kakinya terkilir dan nggak bisa jalan. Gue di situ bingung lagi dong, wah ini kita mesti gimana? Ya, gue sebagai ibaratnya, ya bisa dibilang gue sama Ujang leader gitu, gue tetap maksudnya yaudah tanggung, dikit lagi pos 3. Kita sampai pos 3 dulu, baru kita rundingin semuanya enaknya gimana. Ya kita sampai setelah kejadian terkilir gitu, 15 menit kemudian kita sampai di pos 3. Kita berunding, akhirnya kita pecah 2 kelompok lagi. Gua, Bayu sama Ujang itu nge-track duluan. Benar-benar kita lari nyari tim SAR bang, karena katanya di situ kalau udah sampai pos 1 itu bisa dijemput pakai motor sama tim SAR. Karena gua mikirnya gua nggak mau ngambil risiko yang besar terhadap hap-hap yang kakinya terkilir dengan tambah bengkak gitu bang. Akhirnya dari pos 3 gua ngebut ke pos 2 cuman setengah jam karena kita lari turun. Pas di pos 2 kita ketemu ranger bang. Rangernya bilang, teman saya terkilir pak di atas. Oh terkilir, ya udah tungguin temannya turun. Ya sebaiknya kalau memang kayak gitu, mas makan aja dulu, isi perut dulu mas. Karena di situ juga kita posisinya dari turun yang belum makan, dan akhirnya kita memutuskan di pos 2 masak sisa logistik kita yang ada untuk mengisi perut bang. Akhirnya gua, Bayu sama Ujang masak, dan masakannya selesai. Pas banget masakannya selesai, rombongan yang kakinya terkilir datang. Kita makan segala macem, akhirnya udah tuh makan selesai. Udah rangernya naik, dan gue pecah kelompok lagi. Gue masih pengen maksain sampai pos 1 duluan dan manggil tim SAR. Akhirnya gue bertiga ngebut duluan, sampailah gue di pos 1. Pas sampai di pos 1, gue istirahat sejenak bang, merokok segala macem karena gue posisi capek ya, gue lari segala macem kan. Gue ngerokok sebentar, gue minum-minum sebentar, baru istirahat 15 menit, tiba-tiba tuh ada yang manggil bang dari atas. Kiu,
Nah, gue kira itu rombongan gue bang, karena itu ibaratnya kode pendaki gue lah. Misalnya emang kita terpisah jauh, kita selalu kode Q, selalu kode kayak gitu. Gue mikirnya mau Ujang, wah dia cepet juga Jangnya, oh ituin kan ke Ujang. Wah ya Is, yaudah Is kita jemput. Gua mau jemput dia, mau bawain candle dia bang, biar dia tuh turunnya nggak usah bawa apa-apa gitu kan. Pas gua naik 10 menit ke atas, gua gak ketemu siapa-siapa bang anehnya. Gua duduk lah sejenak sama Ujang, udah Jang kita rest dulu, kita duduk. Gua duduk sejenak, tiba-tiba ada rombongan 2 orang pendaki lewat. Gua tanya dong, bang lihat rombongan teman gua nggak yang kakinya terkilir? Oh masih jauh bang di sono. Gua bilang, lah serius bang masih jauh? Lah terus yang tadi manggil Kiu itu siapa? Gua gituin kan. Ya gua nggak tahu dah, kata Ujang gitu kan. Oh yaudah bang makasih ya. Bilang pendaki 2 ini turun langsung bang. Gua lagi ngerokok kan, gua pengen rokok udah pengen selesai. Tiba-tiba ada yang Kiu lagi, Kiu sama suara fluid. Tiba-tiba bang, suaranya tuh dari dalam hutan bang. Jadi tuh ini jalur pendakian sepetak gitu, kiri kanan tuh hutan dan suaranya tuh bener-bener dari dalam hutan. Gua di situ langsung, ini udah gak beres Jang, gua gituin, udah kita turun aja, kita nungguin dia sampai dia datang. Akhirnya dia datang, rombongan yang kakinya terkilir datang kan. Tadi lu manggil gua ya? Enggak. Loh, gue mikir dong, siapa Jang yang manggil? Gue akhirnya sama Ujang cuman senyum-senyum aja. Gue mikirnya sampai turun pun kita masih diginiin. Dan gue masih stay positif di situ. Ketika gue memanggil tim SAR, tiba-tiba yang terkilir udah nggak usah. Gue bisa kok turun sampai base camp, asal kita turunnya bareng-bareng. Udahlah, gue turun bareng-bareng bang. Turun bareng-bareng, pelan-pelan. Nah, tiba-tiba di tengah jalan menuju base camp, gue ketemu tim SAR bang. Gue tanya dong, mau ke atas mas? Iya gitu, saya nyari pendaki dari Jakarta yang 6 orang gitu. Hah? Pendaki dari Jakarta yang 6? Siapa mas? Atas nama siapa? Ternyata dia nyari gua bang, atas nama Faiz Atala sebagai ketua rombongan. Karena di surat simaksi gue bilangnya 3 hari 2 malam, dan ternyata gue 4 hari 3 malam. Dan tim SAR di situ pun bersyukur ketemu gue. Akhirnya dia bersyukur karena gue nggak hilang atau ya kecelakaan di gunung lah. Akhirnya kita turun sampai base camp Cemoro Sewu dan ya alhamdulillahnya udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Jadi Bang Faiz, setelah mengalami teror selama 4 hari 3 malam di Gunung Lawu, kira-kira apakah ada pesan-pesan untuk pada para penonton? Pesan saya sih yang terutama selalu ingat dengan kata-kata orang tua. Selalu menanamkan dalam diri apa yang telah dibilang terhadap orang tua sama kita harus kita lakukan. Oh iya, ketika pas saya sampai rumah Mas Dias dan langsung ketemu mbahnya Mas Dias, dia cuma tersenyum seakan dia tahu apa yang kita alamin semua di Gunung Lawu itu. Jadi setelah bertemu dengan mbahnya Mas Dias yang menitipkan pesan pada awal pendakian, mbahnya Mas Dias hanya bisa tersenyum, iya, kan? Seolah-olah paham dengan kejadian. Kita baru sampai, mbahnya depan pintu, dia cuma senyum aja, kayak senyum tuh seakan dia tahu apa yang kita alamin selama 4 hari 3 malam di Gunung Lawu itu. Terima kasih Bang Faiz telah menceritakan pengalaman mistisnya di sini. Sama-sama Bang Boceng. Baik, itulah tadi kisah pengalaman misteri teror selama 4 hari 3 malam di Gunung Lawu. Tetap nantikan kisah misteri berikutnya hanya di Balai Mistis.